sesali tinggalkan ku sendiri tanpa bayang bukan ku lalui. Biar ku akhiri, takkan pernah ku sesali tinggalkan ku sendiri tanpa bayang bukan ku lalui. Biar ku akhiri. Boleh tepuk tangan dong untuk Hanin. Hanin silakan, selamat datang di Si Today. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat silakan. Wow. Aku di sini ya. Iya boleh. Oke. Di mana juga boleh, tapi saya tetap terkagum-kagum dengan suaranya. Terima Gila. kasih. Oke, Hanin, kamu sekarang udah berapa lama di dunia musik? Aku tuh di dunia musik kalau nyemplung ke industrinya itu berarti terhitung dari 2014 sampai 2023. Sekarang tuh Berarti 9 tahun 9 ya? tahunan, 2014 itu umur berapa? 13 tahun. 13 tahun. Umur 13 tahun udah nyanyi dan sampai sekarang masih terus berada di jalur musik dan masih tetap mengejar pendidikannya. Iya. Itu salah satu yang pasti diharapkan sama semua orang sekarang ini bahwa karirnya sama pendidikannya akan jalan balance gitu. Oke, tapi kita ngomong soal balance, ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan nih kalau Idul Adha. By the way, selamat Idul Adha ya. Ya, selamat Idul Adha Iya, juga Kak Hans. maaf lahir batin untuk teman-teman yang lain juga. Ini untuk kalau balance Idul Adha berarti makanannya juga harus balance ya. Jangan sampai gara-gara Idul Adha sehari kita kolesterolnya naik. Oh mungkin kalau umur Hanin belum ya. Tapi harus waspada juga. Harus waspada juga ya. Nah Pak, kalau tradisi Idul Adha di keluarganya Hanin ada yang harus dijalankan nggak setiap tahun? Kalau keluarga aku tuh setiap tahun Idul Adha itu adalah momen dimana kita kumpul dan seru-seruan merayakan hari raya Idul Adha itu biasanya kita bakar-bakar kan. Iya, Terus dapat betul. apa abis kurban, Kurban. terus bagiin daging, terus kita ngumpul kan sekeluarga besar tuh. Mm-mm. Terus kita biasanya bikin sate gitu. Dan aku pun walaupun nggak makan daging sapi ya, maksudnya aku tuh makan daging sapi tuh milih gitu. Jadi Milih ada kenapa? beberapa makanan daging sapi yang bisa aku makan, kayak rendang gitu. Iya, Itu kan iya. yang nggak terlalu berasa banget daging sapinya tuh, kayak lebih Oh. kuat rempahnya kan. Itu Oke. aku bisa makan. Tapi kayak kalau misalkan sate, itu aku nggak bisa. Tapi aku tetap ikutan bakar-bakaran di Yang momen penting itu. serunya ya. Yang penting serunya Yang dan penting ngumpulnya. Tapi di umur kamu yang sekarang ini udah beli kurban sendiri? Alhamdulillah udah pernah beli kurban. Udah pernah beli kurban sendiri? Ada ini nggak sih waktu pertama beli kurban tuh kayak milih kurbannya? Karena kan kalau orang namanya, kalau misalkan saya mau punya mobil pertama, wah kayaknya risetnya tuh panjang gitu. Fiturnya apa, harganya berapa dibandingin. Nah kalau kurban kamu waktu pertama kali berkurban juga ada itu nggak? Maunya kambingnya yang beratnya segini atau sapinya beratnya segini gitu? Kalau aku tuh jujur masih masih diurusin banget sama bunda sama ayah kan. Oke. Jadi aku mempercayakan kepada ayah dan bunda gitu. Mereka kan lebih tahu juga gitu kan. Palingan ya kalau untuk kurban tuh justru aku lebih kayak pas udah terpilih nih hewan mana yang jadi hewan kurban aku. Biasanya aku pengen tahu gitu, pengen lihat. Tapi aku nggak mau sering-sering Kak, karena aku tuh nggak tegaan sama hewan. Tuh. Tapi kalau misalkan berkurban kan biasanya kita harus lihat sendiri ya. Iya. Oke, berarti siasatnya, tips and triknya dari Hanin kalau misalkan mau berkurban supaya nggak sedih-sedih amat, nggak usah deh sok-sok deket. Iya kayak ya udah ketemu, oke dia nih yang bakalan jadi hewan kurban, tapi udah nggak mau, jangan terlalu deket nanti aku sedih. Nah kalau tadi kita juga sempat ngomongin soal makanan. Ada nggak makanan favorit kamu kalau Idul Adha? Karena kan kalau tadi kita sempat bahas soal bedanya Idul Fitri sama Idul Adha. Nah makanannya pun ada beda nggak dari Idul Fitri sama Idul Adha?
Mungkin kalau Idul Fitri itu lebih banyak pilihan menunya, sedangkan kalau Idul Adha itu lebih sedikit sih. Palingan kalau di Idul Adha itu ada opor kan, opor dan itu satu-satunya yang bisa aku makan kan ayam aman gitu. Jadi itu salah satu menu favorit juga karena sisanya kan udah pasti kambing, sapi kan. Betul, betul. Iya. Ketupat tetap ada? Ketupat tetap ada. Ketupat masih ada ya? Ketupat tetap ada. Terus kue-kuean akan tetap ada nggak? Kalau di aku enggak sih Kak. Enggak ya? Enggak ada justru. Oh, lebih menarik kayaknya keluarganya Anin. Kalau gitu aku mau pindah keluarga aja. Karena kok ya martabak gitu. Nah, bukan Sweet Stories namanya kalau kita nggak nyiapin makanan-makanan khas Lebaran. Jadi ini ada sahabat saya yang senantiasa mengganggu hidup saya dan tidak membiarkan saya hidup dengan tenang. Karena setiap ada tamu, pasti dia datang. Jadi mendingan sekarang kita suruh aja dia masuk. Kita manfaatkan dia. Si Jack, wow. Wow, ada banyak. Mewah ya udah pakai meja sekarang. Oh, oke. Silakan sini Hanin. Oke. Jadi ini apa sebenarnya nih? Oh, makanan Lebaran, Idul Adha. Ini saking udah bestie banget, jadi pakai gestur aja Betul, udah. karena memang si Jack ini dia tidak bisa bersuara. Oh. Kan kalau kayak Little Mermaid kan pita suaranya diambil ya. Diambil. Nah, dia juga pita suaranya diambil nih. Little si Jack. Oke. Little si Jack. Nah, ini sekarang kita punya ada makanan-makanan Idul Adha yang biasanya disajikan di rumah-rumah keluarga Indonesia ya. Jadi ini ada tongseng, ada ketupat seperti yang tadi kamu bilang ya. Pasti ada ketupat. Ini mungkin satu-satunya bisa kamu makan dari daging hewan ternak ya. Rendang. Ini ada sate kambing juga yang kamu bakar-bakar sama keluarga. Dan ini juga yang paling menyenangkan kayaknya ada es buah. Kan semuanya seger-seger. Yang lain kan kayak santan gitu. Ini untuk melarutkan. Nah, dari semua ini mana yang favorit kamu? Of course. Of course. Rendang dan ketupat. Tongseng juga masih bisa kuahnya. Masih bisa. Masih bisa. Karena kan masih berbumbu ya. Iya. Masih berbumbu. Nah, selagi mungkin kita ngobrol-ngobrol, aku nyiapin buat kamu kali ya. Boleh. Ini kan di rumah kita kalau Lebaran biasanya nggak ada mbak ya. Jadi kita semua sendiri. Tapi Hanin, ada nggak selama kamu berlebaran Idul Adha bersama keluarga ada yang paling berkesan nggak? Atau yang masih kamu inget? Oh, ada. Apa? Jadi Idul Adha waktu aku kecil itu pertama kalinya aku kurban pertama aku waktu itu. Yang tadi kita obrolin tadi ya, Iya, yang kamu trauma lihat hewan disembelih. Iya, jadi waktu kecil itu aku masih kecil banget pertama kali aku kurban. Terus kan katanya kalau pas lagi dipotong hewannya, lagi disembelih bisa nyaksiin kan. Betul. Nyaksiin langsung. Akhirnya di situ ayah yang mau sembelih, terus aku diajak lihat kan, tuh di depan masjid. Masjidnya tuh kebetulan di dekat banget sama rumah aku, kayak di belakang rumah tuh masjid. Jadi bisa jalan kaki lah ya. bisa jalan kaki. Setiap mau pulang tuh pasti ngeliatin masjid kan. Nah, karena aku ngeliat proses penyembelihan hewan kurban waktu itu depan mata aku banget, aku tuh jadi kayak takut banget. Aku takut ngeliat darah, aku takut ngeliat hewan pas disembelih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi setiap ada kurban itu orang-orang pada nonton, aku kabur, nggak mau. Nah, waktu itu juga waktu kecil tuh gara-gara ngeliat itu, sampai berhari-hari aku nggak mau pulang lewat depan masjid itu. Gara-gara trauma lihat hewan kurban disembelih? Iya, aku takut. Ya harus muter dulu kalau mau pulang gitu. Sampai sekarang nih? Kalau sekarang mungkin nggak sampai segitunya sih, cuman setiap ada kurban gitu, yang lain pada nonton, aku di rumah nggak mau. Nggak mau ngeliatin. Tapi kalau misalkan sekarang membagi-bagikan hewan kurbannya kamu ikut ya? Aku ikut, kayak gitu-gitu ikut. Tapi menurut kamu kalau dilihat dari makna Idul Adha-nya sendiri, ini mungkin untuk teman-teman yang lain masing-masing juga punya maknanya sendiri ya. Mungkin yang ini. Oh, yang ini ya? Buat kamu Idul Adha tuh apa sih maknanya? Idul Adha itu kan maknanya indah banget ya, maksudnya kita berkurban sesuatu untuk manfaatnya atau untuk banyak orang juga, untuk kita sendiri juga, untuk si hewan yang kita kurbankan juga gitu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Terus? jadi memang di saat Idul Adha itu kita mengikhlaskan sesuatu yang mungkin itu sulit ya, apalagi kalau kita ngelihat historinya waktu pada saat itu kan Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya sendiri. Gitu. Itu kan mengorbankan sesuatu yang sebenarnya kita
sulit banget gitu ya. Tapi ya demi kebaikan semuanya kita harus lakuin itu gitu. Jadi sekarang aku ngelihat Hari Raya Idul Adha itu sesuatu yang memang berharga banget, makna ikhlas lah. Makna ikhlas untuk sesuatu yang lebih baik kayak gitu. Sejauh ini ada nggak pelajaran dalam hidup kamu dalam mengikhlaskan sesuatu yang akhirnya oh ini harus aku terima atau kayak oke, harus diikhlaskan gitu yang sampai sekarang masih kamu pegang pelajarannya? Sebenarnya banyak banget sih Kak, dan mostly itu kejadian sehari-hari ya. Kejadian sehari-hari maksudnya kayak banyak hal-hal yang sebelumnya mungkin udah kita rencanakan, tapi tidak berjalan sesuai dengan rencana gitu dan harus kita ikhlaskan gitu ya. Dan itu tuh akhirnya menjadi sesuatu yang awalnya tuh berat banget aku untuk bisa terbiasa menerima realita ya, emang itu bukan kesempatan untuk aku. Wah jujur itu betul sekali, sumpah itu betul banget. Iya, jadi makna itu tuh yang selalu aku akhirnya sekarang terlatih untuk menyaudahkan sesuatu yang emang menyaudahkan. Itu penting loh. Itu penting walaupun kayak kelihatannya kata-katanya kayak kok cheesy banget ya, tapi bener harus belajar ya udahlah gitu ya. Karena pada akhirnya semuanya akan ya udahlah gitu. Bener kayak belum rezeki gitu ya. Oke. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Silakan kalau mau sambil